wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mawala. Saudaraku, sahabat, sedulur, hari ini kita jumpa kembali dalam acara Mutola'ah ala Santri MAS. Asiknya sambil ngopi. Tadinya biasanya teman kawan saya, tapi malam hari ini saya ditemani hanya 2 orang saja. Yang pertama adalah Mas Ipung. Ya, Kang Ida tadi. Oh iya Bang Ipung, saya Bang Ipung ya. Alhamdulillah. Yang kedua Kang Badori, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dua-duanya ini nemenin saya bareng-bareng. Dan sebagai sahabat siang malam diskusi, ngopi-ngopi bareng. Sebagaimana biasanya Mutola'ah ala Santri selalu bicara tentang dunia sosial yang update, yang asik, harus enak dibicarakan dan tanpa harus menggurui untuk kita semuanya. Malam hari ini kita akan bicara tentang apa yang ada di HP. Apa ya? Hah? Ada apa gitu ya? Apa yang ada di HP ini? Kan semuanya kita punya HP semua. Dulu itu kalau orang mau berkunjung, masih ingat gak dulu? Di rumah itu kan, rumah yang paling mewah itu ada teleponnya. Apa telepon? Dulunya dulu banget nih. Saya lahir bang duluan. Belum bisa kerja di Indonesia. Maksud lo gua tuh, wah. Dulu itu rumah yang dianggap mewah keren itu ada teleponnya. Iya. Tapi herannya kalau kita mau berkunjung ke rumah teman kita itu feeling loh. Ya, feeling. Main ke rumah, ketok pintu ada. Main ke rumah, ketok pintu ada. Tapi sekarang telepon rumah sudah jarang dipakai, pakainya handphone yang dibawa kemana-mana. Tapi kalau kita mau satu rahmi susah banget. Betul, yang harus kita bahas tuh. Betul nggak? Betul. Nah, artinya sebenarnya adanya telepon, dulu pager, pager, kemudian naik ke handphone hanya untuk komunikasi. Telepon paling gede SMS. Mewah banget. Lari lagi ke WhatsApp, lari lagi ke Facebook terus. Tapi kok ternyata daya dobrek tentang silaturahmi kok malah gini Kang Badari, kita ngobrol tentang ada apa dengan HP ini. Ya. Itu bagi saya penting. Surga itu banyak kita dapatkan dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan ibadah. Tetapi neraka pun banyak kita dapatkan. Kalau dulu orang jelas dong, berzina dosa, nyolong dosa, ya kan? Korupsi dosa. Itu dosa-dosa yang jelas. Kata Rasulullah SAW dan pesan, ada ada banyak orang yang tiba-tiba terjerumus masuk dalam neraka hanya gara-gara sesuatu yang tidak dia anggap itu dosa karena merasa terbiasa. Pertanyaan saya hari ini, Abang Doli boleh bahas sedikit-sedikit. Ada apa sih dengan HP? HP itu Kalau Doli sebagai agama lah ya gitu ya. Iya. Bisa jadi bagus. Ya, mungkin besok itu yang terjadi masalah sama anak-anak itu. Ya tentunya kan itu bagaimana sudut pandang kita menyikapi HP kita. Apakah HP kita yang menjadi raja kita atau kita yang menjadi raja daripada HP kita? Jadi gimana antara kita dikendalikan atau kita mengendalikan? Awal mula kan memang teknologi dibuat ciptakan oleh manusia adalah untuk mempermudah daripada sarana kehidupan termasuk komunikasi. Nah, sayangnya ketika berkembangnya zaman dan teknologi, maka Android ini yang kita punya ini maka menjadi fleksibel, menjadi alat untuk segala macam. Artinya sebenarnya handphone itu dan alat komunikasi itu kalau dikaitkan ke wilayah agama itu menjadi hukum pahala kifayah. Betul nggak? Bisa jadi. Coba bayangkan, kan kita sering ngomong kalau fardu kifayah itu hanya nyolatin orang lain. Tapi ternyata semua yang menjadi kemanfaatan itu menjadi hukum kifayah. Lampu yang nemuin kalau dia agamanya Islam itu menjadi pahala kifayah. 1000 orang menikmati maka 1000 orang mendapatkan pahala.
pahala jariah ya. Ya, termasuk handphone itu kan. Artinya bisa menjadi pahala kifayah untuk semuanya. Betul Ustaz? Iya, dia bisa menjadi pahala jariah sekaligus dosa jariah. Apa contohnya? Ya. Menakutkan. Jadi dia punya HP ini. Ketika HP dia itu berguna untuk diantaranya masyarakat orang banyak, kemudian orang terbantukan dengan apa yang disampaikan oleh dia. Itu pahala jariah. Ya, jadi pahala jariah itu ya. Tapi sebaliknya juga. Dia dapat kaya. Nanti akan muncul dia nyusuh. Dia nyusuh yang sekarang apa sih? Dia diantaranya mungkin hoax ataupun mungkin konten-konten tanda kutip yang orang misalnya. itu biasanya Pak. Maksudnya konten porno gitu. Ini saya mau ke sini. Biasanya yang muda-muda itu kan lebih senang dengan foto. Sebentar, tadi kan Gus Sosok bilang biasanya. Nah, cowoknya buat saya Gus Sosok. Biasanya yang nyoba umumnya. Saya bikin Kami Om sebagai konteks anak muda, apa sih sebenarnya yang sering disukai anak muda tentang dunia medsos itu yang apa ya? Sebenarnya mereka tahu itu dosa dan salah, dan lama-lama jadi hal yang biasa gitu, dan yang nggak aneh. awalnya sebenarnya kalau saya lihat sekarang milenial, gadget, smartphone, milenial dan orang-orang Iya. jangan lihat itu ya. Gadget dan handphone ini sarana untuk mengaktualisasikan diri. Ya, status, ya kalau pas ganteng nggak ganteng dia selfie, yang penting punya kamera bisa selfie upload sih. Bahasa topnya itu pamer lah. Amin. Apalagi dengan handphone yang mungkin secara harga mahal gitu kan, kelas yang menengah ke atas. Itu Terima kasih. makasih. Ya, tapi itu saya lihat gitu ya, sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri. Terus yang kedua, ini udah pasti untuk mencari manfaat dari sisi ilmu, yang entah nyari referensi saat dia kuliah sekolah, gitu kan. Tapi juga ada dari sisi lain yang memang memanfaatkan dengan sengaja handphone ini untuk sesuatu yang negatif, dan ini yang tadi Sosok bilang biasanya, apa biasanya ini untuk poin ketiga tadi itu. Ini, saya ingin ajak lari dengan fenomena sekarang. Media sosial itu kayaknya sudah ngeri banget. Gue bilang ngeri banget. Kemarin di Bandung, saya sebut aja deh. Gue kesel. Jangan sebut. Oh ini Pak, orangnya. Iya, ya mudah-mudahan nih sahabat ya Andre Paleka, mudah-mudahan dengan Anda ditangkap kemudian masuk penjara keluar menjadi anak yang soleh. Amin. Amin. Dan yang pasti nama. Pengen jadi yang soleh, ganti namanya Andre Paleka menjadi Soleh Sofia. Coba bayangkan coba. Demi konten, demi subscribe, like, harga sebuah jempol, ya kan? Itu rela malam-malam keluar jam 2 jam 3 malam ngumpulin batu kotoran masukkan ke dalam apa namanya kardus mie instan, kemudian keliling dibagiin ke siapa? Dibagiin ke waria-waria itu. Waduh, waria juga Pak. Terima kasih jasa penumpang Kadiro. Mereka bisa masalah belum ya Allah. Sambil gimana? Iya. Gimiknya gimana gimiknya? Udah jangan praktek. Coba. Ya Allah, saya lihatnya mirip. Setelah mereka nerima, kemudian mereka ketawa. Hahaha, siapa suruh? Lu menjajakan diri. Oh, tuh masih ada menjajakan diri. Mereka tahu. Nilai kepuasannya. Lu, iya. Bang Ibu bisa bayangin nggak? Ada orang berbuat dosa, berbuat salah, nyakitin orang lain, tapi kemudian dia merasa puas. Mohon maaf, itu tak sampaikan. Saya maafin jadi. Tujuan jempolnya tersampaikan. Kenapa jempolnya begini bos? Iya dong. Kalau begini kan opini ini begini. Ya. Guru gitu ya. Betul. Jadi karena manusia itu diciptakan oleh tiga unsur. Unsur yang menggiring pada kebaikan. Yang pertama daya insting. Maka adanya kucing itu mau deketin anak-anaknya kan dia punya insting kebaikan. Ya kan? Yang kedua adalah akal, otak, berpikir untuk kebaikan, mikir kebaikan. Yang ketiga itu adalah basic rohani, batin yang diisi oleh keagamaan. Masa dari tiga-tiganya itu dia tidak berasa sama sekali sih? Kalau ini salah, ini nyakitin, ini kagak nyenengin,
Apa itu judulnya? Ya. Jadi Berasa diomelin saya. Bagi milenial saya berasa diomelin. Salah kayaknya kita datang. Ini secara nggak sengaja saya kena ceramah loh. Tentang budaya. ya Bang Baduri bisa nggak sih kasih pencerahan kepada saya? Ini fenomenanya apa? Fenomenanya apa? Sampai kemudian kemarin ada perempuan kemudian ya di YouTube atau di apa tuh kemarin, kemudian dia teriak, demi untuk tumbang COVID-19 saya akan menjual kerawanan saya 2M. Apa aja. Coba Kang Budi, ini fenomena apa sih coba? Ya pada dasarnya memang tadi yang Yusuf sampaikan itu manusia itu terbangun daripada ya tiga itulah ibaratnya akal, insting gitu. Ya mungkin sebenarnya maksudnya ada baiknya loh, ada baiknya. Akan tetapi juga cara untuk sampai ke tujuan baik itu harus dengan cara yang baik agar tidak menjadi sebuah benturan. Baik, tujuannya baik silakan, tapi dengan cara yang baik. Ketika dia dengan cara tidak baik, sebenarnya kan kebaikannya itu bermasalah gitu loh. Menurut saya, jadi kebaikannya itu juga itu akan bermasalah karena tidak disampaikan dengan cara yang baik. Kebaikannya bermasalah. Oh mungkin mungkin ya. Niatnya baik, prosesnya yang tidak baik. Begitu ya. Iya. Makanya menjadi kebaikan yang bermasalah. Seperti kita mengetik, bikin caption, ya kan, bikin komentar, ya, kemudian bikin apa podcast, ya, dan seterusnya. Nah ternyata tujuan yang benar, kayaknya salah. Nah, jadi ternyata banyak orang untuk subscribe dan macam-macam supaya ya naik ratingnya, ya ada yang ngumpulin makanan, masukin ke kardus, kemudian dikasih ke orang, bikin konten yang serem-serem. Kalau kemarin ada yang jual kira-kira keperawanannya, satu perbuatan buruk kemudian akan menggulita kesana kemari. Ya tadi Bang Baduri bilang, kebaikan itu akan menjadi satu gulita kebaikan, tapi keburukan akan menjadi gulita keburukan. Taruhlah misalnya, ya kan, apa sih yang suka bikin kopi kita kata namanya? Sarman mana? Sarman. Ini Pak Sarman ini saya minta bikin kopi. Pak Sarman punya HP enggak? Enggak punya. Punya talenan. Bang Sarman pernah nggak lihat gambar-gambar porno di HP? Jujur. Kalau melihat sih melalui HP kawan sih. Lu bayangin nggak? Selain pulsa Bang Sarman, yang nggak punya HP pun ternyata bisa lihat. Ada peluang ya, ada peluang. Yang nggak punya HP aja pun bisa melihat dosa loh. Sekarang yang pamer paha itu siapa? Berapa ribu pasangan-pasangan yang lihat, kemudian dia akan mendapatkan dosa dari paha yang dia munculkan. Untuk pasangan pahanya itu, pasangan kita lagi ngobrol, bikinin kopi. Kopinya dari air juga. Tapi jangan campur. Nah, kopi juga. Kopi teman dan kalau itu saya soalnya belum Ya, Bang Sarman. terlalu intens. Tapi yang Bang Baduri nggak usah. Ya, pada masih bagian sini ya. Assalamualaikum. Langsung ketok pintu aja waalaikumsalam. Makasih Bang Sarman. Ya, coba selevel Kang Sarman yang nggak punya HP pun ternyata melihat kepornoan di HP di media sosial. Ini kegilaan apa yang muncul di dunia medsos kita, sehingga kemudian peperangan kita ini tidak muncul dari angkat senjata. Tapi peperangan kita itu adalah perang saling menghina, saling berlempar hoax, saling membuat fitnah dan seterusnya. Bang pun bisa memberikan satu biar orang itu takut gitu loh. Anak muda nggak takut, ibu. Anak muda nggak takut, Itu saya yang adalah Wah, Ini loh, banget bener ini. Kayak dari kelas ini. Ya udah, tutupnya nggak usah. anak muda nggak takut ya kalau sama Bang Sarman masih takut. Iya Bang ya. Ya udah, teman-teman nanti beli HP besok.
Insya Iya, Allah. iya, biar Kalau nanti ada rezeki saya biar bisa lihat yang pura-pura maksudnya. Enggak. Enggak. Iya. Yang kasih kebalikan lah. Iya. Pahala saya dapat. Nah, ini. Keren, misalnya. Oke, makasih teman-teman ya. Yang seperti yang saya tadi info Gus Masuk dan Kang Baduri, jadi mengaktualisasikan diri ini mereka kadang tidak ada batasan untuk takut dan tidak takut selama mereka bisa memuaskan ego mereka, show off lah, apa yang show mungkin dari sisi fisik, dari sisi kemampuan dia mungkin bicara, ngomong gitu kan. Handphone ini kalau menurut saya, gadget ini menurut saya ini udah lebih dari sahabat karib, lebih dari pacar, kalau bahasa milenial pacar, atau kalau saya baru married ini mungkin lebih dari istri, maaf ibu dan terus karena sampai malam handphone itu lebih nempel di tangan dibandingin nempel ke istri gitu kan, itu dosa nggak sih Gus? Saya lebih ingin handphone Gus dibandingin istri Gus. Gua ada catatan lebih dari istri. Lanjutkan. Ya, Gus itu dosa saya Gus. Tapi ini benar loh, serius bener. Iya, jadi memang antara istri sama handphone pasti dulu itu lebih dekat handphone Gus. Bener dong. Iya. Ya alibinya, aduh biar udah pagi subuh siang mana handphone lebih dekat. Istri kan bisa ngebangunin lebih enak. Ayah, Mas, atau Mas bangun subuh gitu kan. Tapi alibinya handphone lebih bisa ngebangunin gitu. Ya mungkin dia semalam habis main handphone, Ya kita ngerasain lah kalau di kasur itu dengan istri kan, isi pegang HP, kita pegang HP, adanya sono, adanya sono. Jadi fisik dekat tapi terasa jauh. Tapi yang jauh terasa dekat. Kan saya ngobrol sama ibunya di Kemayoran, saya di Bekasi. Ya, jadi yang jauh jadi dekat, tapi yang dekat malah jadi problem. malah menjauh. Ya. Yang kita panggil itu sekali dua kali kadang nengok loh. Betul Kang ya? Kan, dek, nggak nyawa. Kenapa? Karena otaknya sedang fokus berbicara dengan orang lain, malah kata ke kiri. Betul ya? Nggak nengok Gus, atau lebih seneng di WA. Dek, jawab langsung di WA, iya Mas gitu. Cakep itu bener. Boleh saya ngomong begitu. Ya, main yo gitu kan. Saya main coklat. Padahal dekat ya. Padahal dekat. Apa memang sekarang pola komunikasi itu sedang berubah seperti itu sampai kemudian orang sudah nggak akan pulang kampung tapi dengan hanya telepon saja. Orang kemudian ajak rapat, kemudian tidak dengan rapat tapi kemudian dengan telekonferensi atau dengan menggunakan aplikasi Zoom. Ya, tapi BI itu artinya landasan dasar manusia itu memang harusnya butuh bertumbuh, bersosialisasi. Kalau kemudian ini dicabut, akan rusak dong. Akan rusak. Di TikTok itu rame itu anak-anak SMA loh. Coba main TikTok supaya yang nge-like Itu juga sosmed. buka baju perempuan. Waktu saya kagak lihat. Jangan dibahas nanti mulai pada penasaran dengan itu. Yang belum jadi nanti. Iya, waktu saya kagak lihat. Penasaran juga. Jadi itu fenomena baru TikTok ya. Itulah. Tadi kan saya bahas di awal, teknologi ini khususnya gadget ini, Android khususnya, dia akan bisa menjadi dosa jaya ataupun pahala jaya. Hari ini yang terjadi, kita ini bisa galau hanya karena status teman kita. Dia jalan-jalan kemana, dia mungkin lagi jalan-jalan sama soulmate-nya atau dia lagi refreshing. Padahal gak hubungan sama kita. Hari ini kita galau sama sesuatu orang lain. Artinya apa? Artinya disitulah gadget atau teknologi menjadi bagian dari hidup manusia modern. Tentunya kembali lagi kepada dimensi agama. Artinya pisau itu akan menjadi berguna ketika di tangan seorang seprofesional. Sekaligus pisau pun akan menjadi yaitu hal yang mudah untuk yang ketika dia berada di tangan seorang pembunuh. Bukan masalah pisaunya berarti. Jadi bagaimana orang yang membawa alat tersebut. Disitulah peranan daripada pendidikan yang sangat penting. Ya. Itu bahasanya kalau gini, gadget itu bisa memanusiakan manusia, tapi juga bahasanya berbeda ya. Manusia juga bisa tolong dikoreksi kalau salah, mendegradasikan. Betul Gus ya? Mendegradasi. Karena itu level manusia
begini, tapi ternyata turun jempolnya kan. Jadi malah saya sering melihat ada framing ya. Framing bagaimana caranya orang itu supaya naik ratingnya, supaya terkenal, supaya jadi bintang film. Saya sendiri pernah jadi korban. Korban bintang apa? Korban bintang produser. Ya, korban orang bikin naik rating. Kemudian supaya terkenal menjadi artis. Dengan pura-pura terjadi lamaran seorang artis yang sudah terkenal dengan yang belum terkenal, terjadi lamaran, udah nyantumin anak yatim, Soleh Sofyan bacain doa, Kenapa nggak nyesumnya? ujung-ujungnya sebulan 2 bulan kan, seminggu 2 minggu rame di medsos, rame di infotainment, baru ketahuan 2 bulan 3 bulan ternyata itu permainan. Tapi ngomong saya kan artis nih Gus, saya kan udah sosok di acara saya nggak begitu loh Gus. Artis tapi bener nih Gus. Iya, benar, atas kawinan. Bisa kan? Itu kan lucu. Artinya kebohongan sudah menjadi satu produk untuk mencapai tahta kebaikan. Atau bahasa sekarang hoax lah ya. Betul, ya kebohongan, dan itu sudah terstruktur, sudah diatur. Lu bohong ya, gue bohong ya, nanti gue bikin isu ya. Dalam rangka apa? Supaya you terkenal. Gue bisa dibayangkan. Ustaz, antum nanti ngakunya jadi pacar gurunya si Anu ya. Kemudian antum senang sama si murid itu ya yang artis, supaya nanti naik rating. Tujuan apa? Supaya Ustaz juga naik, artisnya juga naik. Itu sudah kemana-mana, itu sudah mau. Makanya Al-Quran sudah berpesan kita dengan Al-Quran untuk kita hati-hati dengan kita. Dalam surat Al-Hujurat ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya orang-orang beriman, apabila datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, maka ayo sama-sama kita kawal. Ya mungkin banyak daripada contoh referensi bisa kita dapatkan. Seorang yang tidak merasa mengeluarkan statement apa, kemudian dihubung-hubungkan tadi sosok pernah katanya dihubung-hubungkan dengan artis yang sudah senior tadi, saya nggak paham sekali berita. Iya. Kalau usah diceritain Itu skenario. Juga ada potongan-potongan klip, itu kan skenario ya dulu ya. Ada juga potongan klip yang dibuat sengaja untuk memfitnah, gitu kan? Harusnya mungkin yang mukul duluan si A, tapi dibuat di situ yang mukul duluan si B, gitu kan? Itu kan jadi fitnah timbulnya kan? Ya, baiknya kita kalau misalnya dapat referensi video yang tidak atau sumber-sumber itu. Jadi kalau mengambil dari tadi ayat ya Kak dulu disebutkan ada dua unsur. Yang pertama, kualitas berita itu adalah kualitas dari berita itu fasik atau tidak, rusak atau tidak. Yang kedua, orang yang menghantarkan berita itu fasik atau tidak. Mungkin tujuannya fasik, maka akan memunculkan yang namanya kerugian. Rugi itu mungkin orang sedih, orang marah, orang merasa terhina, orang merasa terfitnah. Kalau kita tarik lebih dalam strategi apabila datang kepada kita suatu pemberitaan, maka ini tidak derajat. Kalau memang dia seorang fasik dan terkenal kefasikannya, maka dia harus kita cross check. Bisa jadi mungkin saat itu dia membawakan berita yang benar. Yang kedua, apabila dia yang tidak dikenal fasiknya, maka juga harus cross check. Tapi yang ketiga, apabila kita mengenal dia orang yang suci, bisa dipercaya, dan berita itu sangat harus disampaikan secepatnya, maka itu memang juga dianjurkan proses. Tetapi lebih baik lagi apabila dipercaya sedikitnya, benarnya, dan berita itu sangat penting, berita tentang kematian ayahnya atau kematian ayah orang lain, temannya itu harus segera disampaikan. Karena mengingat sangat waktu yang membutuhkan untuk menyampaikan berita. Tingkat akurasi suatu referensi itu kan kita masih ragukan ya. Dan untuk saat itu mungkin agak sulit nih Kang Dodri untuk melihat bahwa berita ini dari sumber yang dari orang yang hebat ini mungkin tidak bisa secara Kita nggak kenal lah. gitu kan. Itu kan tidak tahu benar dari mana. Mungkin hal kayak itu harus coba dipelajari gimana terus kayak gitu kita nggak tahu. Ya. Dari beberapa grup dapat gitu kan, kita nggak mungkin menjustifikasi
oh ini misalnya si Budi itu orangnya begini kan nggak begitu kan karena itu di mana-mana. Ya tadi ada bahasa dari tabayun itu kan tabayun. Jadi kita tidak boleh menjustifikasi segala situasi kejadian apapun sebelum kita melakukan tabayun. Tabayun itu bisa jadi diam, bisa jadi bertanya, bisa jadi mencari data yang lebih akurat. Pernah ditekan lagi Gus, diam termasuk tabayun. Diam itu termasuk tabayun. Kalau Anda tidak tahu bahwa kebenaran berita itu dan cenderung membahayakan, mendingan diam. Itu jauh lebih bagus. Makanya ada pepatah mengatakan, ya itu Mas Gus. Ya, seperti ini. Iya. Kata Rasul, kafa bil mar'i ithman. Cukup orang itu akan mendapatkan pahala. Kapan? Ayu haditsa bikulli ma sami'a. Kalau dia tergopok-gopok untuk ngobrolin apa yang dia dengar. Coba dengar, baru dengar. Itu sudah dianggap ismu, sudah dianggap dosa. Apalagi yang dia dengar itu mengandung efek keburukan, efek dosa, macam-macam. Oke, tadi saya katakan apabila berita ini baik, kemudian kita menyaksikan sendiri dia orang sini tidak percaya, maka ini dalam bentuk cross check atau bentuk tabayun tidak terlalu ditekankan. Ya, dan kita harus dari sekarang harus mulai. Ayo dong bersikap adil. Kebaikan akan tetap baik sekalipun datang dari orang yang tidak kau sukai. Keburukan akan tetap buruk sekalipun datang dari orang yang kau cinta. Ini sudah mulai hilang kan? Ya, Sudah mulai hilang kan? Efek dari pilpres apapun ya kan, semua kebaikan tertutup karena datang dari orang yang dianggap oleh dia, yang dibenci oleh dia atau dianggap buruk oleh dia. Dan semua keburukan itu tidak akan dilihat, tapi akan dimunculkan kalau datang dari orang lain yang dimunculkan. Sekali lagi, kebaikan akan baik sekalipun datang dari musuhmu atau orang yang tidak ya, itu boleh kita lakukan. Sekali lagi, akal sehat kita harus berbicara. Nah, sahabat tuh, Pak Baduri dan sebagainya, ini sudah terlalu banyak yang kita bicarakan. Tapi sebenarnya kalau bicara tentang HP, ini kan panjang dan lebar. Nanti kita harus posting ini. Nanti untuk episode apa rumah? TV. Ada lagi yang di rumah biasanya. Sahabat tuh, banyak yang memang harus kita bicarakan tentang medsos kita ini. Tetapi yang perlu saya kasih garis bawah, apa yang kau miliki bisa mengantarkan kau ke dalam surgamu, tapi apa yang ada pada tanganmu dan kantongmu juga akan mengantarkan kepada dosa-dosa. Dulu mau berbuat dosa itu susah, tapi sekarang ambil dosa, berbuat dosa, berbuat salah tidak perlu sesusah itu. Cukup dengan HP saja, Anda simpan gambar porno, Anda kirimkan status atau komen yang buruk dan sebagainya, itu sudah membuat dosa. Anda pasang status, kemudian Anda bikin prank atau prank ya, yang nyakitin orang lain, dan Anda bikin kebohongan dengan HP-mu. Dan ternyata betul kata Rasulullah SAW, suatu saat nanti kita akan mudah untuk berbuat dosa, dan dosa itu akan kemana-mana. Ternyata muncul dari HP yang kita punya. Jangan-jangan dosa kita itu bukan dari perbuatan yang jelas dosa, tapi justru neraka itu akan mengantar HP kita sendiri yang akan mengantarkan kita ke dalam api neraka. Sabar, bermanfaat. Insya Allah kita akan jumpa lagi dalam obrolan yang santai, mutolaah ala santri, asiknya sambil ngopi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.